Langit malam di Gunung Gede selalu memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Udara dinginnya menusuk kulit, namun bau tanah basah dan kabut tipis di antara pepohonan menciptakan rasa damai sekaligus misteri. Malam itu, kami, 6 orang pendaki dari Jakarta, baru saja mendirikan tenda di area kandang badak. Angin berembus perlahan, membuat suara dedaunan bergesekan seperti bisikan-bisikan samar. Perjalanan kami dimulai sejak pagi. Jalur pendakian dari Cibodas terasa panjang, meski sudah sering kami tempuh sebelumnya. Kami bukan pendaki pemula, tapi kali ini rasanya berbeda. Sejak pos awal, suasana terasa sunyi dan berat. Tidak banyak pendaki lain yang kami temui. Mungkin karena di hari itu bukan akhir pekan, atau mungkin memang orang-orang sengaja menghindari hari tertentu untuk mendaki Gunung Gede. Aku masih ingat jelas, sejak pagi salah satu teman kami, Rian, beberapa kali merasa tidak enak badan. Dia mengeluh kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Kami mengira itu hanya karena kelelahan atau kurang tidur. Kami menyemangatinya, memberinya minum, dan terus melangkah. Namun, setiap kali aku menoleh ke belakang, wajah Rian terlihat semakin pucat. Tatapannya kosong dan langkahnya seperti diseret. Kami tiba di kandang badak menjelang sore. Langit mulai memerah, sinar matahari yang perlahan tenggelam menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Kami segera mendirikan 2 tenda besar dan menyiapkan perbekalan. Suasana saat itu terasa tenang, meski udara mulai dingin menusuk. Aku sempat berpikir untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak malam itu karena Rian terlihat semakin lemah. Namun ia bersikeras ingin ikut. "Gua baik-baik aja," katanya dengan suara lirih sambil tersenyum paksa. "Cuma butuh istirahat sebentar." Kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat lebih lama. Beberapa dari kami mulai memasak mie instan di dekat tenda. Sementara aku duduk di samping Rian yang terbaring di sleeping bag. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku merasa ada yang tidak beres. Malam pun tiba. Kabut turun perlahan menutupi pepohonan di sekitar kami. Suara hewan malam terdengar samar dari kejauhan. Di tengah suasana itu, aku mulai mendengar suara aneh, seperti suara langkah kaki di semak-semak, padahal semua temanku sedang duduk di dekat api unggun kecil. Aku menoleh ke arah suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan bayangan pohon. Aku mencoba mengabaikannya. Namun beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan perlahan mengitari tenda kami. "Dengar nggak?" bisiku pada Yuda, teman yang duduk di sebelahku. "Dengar apa?" tanyanya sambil menyeruput kopi. "Kayak ada yang jalan." Yuda terdiam sejenak. Kami berdua memasang telinga. Dan benar saja, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ranting yang patah terinjak sesuatu. Aku bangkit berdiri dan menyorotkan senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya kabut pekat dan dedaunan basah. "Paling monyet," kata Yuda mencoba menenangkan. Namun, ada sesuatu di nada suaranya yang terdengar ragu. Sekitar pukul 9 malam, Rian tiba-tiba menggigil hebat. Kami semua panik. Dia berusaha membangunkannya, tapi matanya hanya setengah terbuka. Bibirnya bergetar dan ia bergumam sesuatu yang tidak bisa kami mengerti. "Air dingin ada di situ." Suaranya pelan seperti berbisik.
Aku memegang tangannya yang terasa sangat dingin. Saat itu aku merasa ada sesuatu yang salah, bukan hanya secara medis, tapi juga secara spiritual. Perasaan itu semakin kuat saat aku melihat ke arah tenda. Di sana, di antara kabut, aku melihat sosok bayangan berdiri diam. Sosok itu tinggi, dengan rambut panjang terurai, dan wajahnya samar-samar tertutup kabut. Aku tertegun, nafasku tercekat. Saat aku mencoba menyorotkan senter ke arahnya, sosok itu menghilang begitu saja, seperti tertelan kabut. "Lu kenapa bengong?" tanya Dina, salah satu teman kami, saat melihat aku terdiam. Aku hanya menggeleng. Enggak apa-apa. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak malam itu. Semua fokus merawat Rian, namun suasana semakin tidak nyaman. Suara langkah kaki tadi kini terdengar semakin sering, seperti ada seseorang yang mengelilingi tenda kami. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara aneh. Suara perempuan menangis lirih. Suara itu terdengar dari arah hutan, tidak jauh dari tempat kami berkemah. Aku bangkit perlahan, membuka pintu tenda sedikit, dan mengintip keluar. Kabut masih pekat. Suara itu semakin jelas, seperti suara tangisan seseorang yang tersesat. Aku bangun sepenuhnya, mengambil senter, dan menoleh ke arah teman-temanku. Mereka semua masih tertidur, kecuali Yuda yang tampak gelisah di tenda sebelah. "Lu denger nggak?" bisikku dari luar tenda. Yuda keluar sambil membawa senter. "Iya, kayak ada cewek nangis ya." Kami berdua berdiri mematung, mencoba mencari sumber suara. Namun suara itu tiba-tiba berhenti, hening. Hanya suara angin dan dedaunan. Kami saling pandang. "Aneh," gumamku. Kami memutuskan untuk kembali tidur. Tapi sebelum aku menutup pintu tenda, aku melihat sesuatu di kejauhan. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi hutan, mengenakan baju putih lusuh. Ia hanya berdiri diam, menghadap ke arah kami. Aku membeku, tubuhku terasa kaku. Yuda juga melihatnya. Kami berdua terdiam beberapa detik, lalu buru-buru masuk ke tenda dan menutup pintu rapat-rapat. "Lu lihat kan?" bisik Yuda dengan wajah pucat. Aku hanya mengangguk. Jantungku berdegup kencang. Kami tidak berani bicara lagi malam itu. Pagi harinya suasana terasa lebih ringan. Matahari mulai menembus kabut dan pepohonan tampak lebih bersahabat. Namun, kondisi Rian semakin memburuk. Tubuhnya panas dingin dan ia terus bergumam kata-kata aneh. Kami semua sepakat untuk segera turun gunung. Perjalanan turun terasa berat. Setiap beberapa langkah, Rian harus berhenti. Kami bergantian membantunya berjalan. Namun di tengah perjalanan, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku melihat bayangan putih di antara pepohonan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut itu semakin besar. Bahkan beberapa kali, aku merasa ada yang menyentuh bahuku. Padahal tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ketika kami sampai di pos kandang batu, Rian tiba-tiba pingsan. Kami semua panik. Yuda segera mengeluarkan minyak kayu putih dan menepuk-nepuk pipinya. Setelah beberapa menit, Rian tersadar. Namun matanya terlihat kosong. Ia menatap lurus ke depan, seperti melihat sesuatu yang tidak kami lihat.
Dia ada di belakang kalian. Gua menyaliri. Kami semua menoleh spontan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan pepohonan. Aku merinding seketika. Sesampainya di bawah, kami langsung membawa Rian ke pos kesehatan terdekat. Petugas di sana memeriksanya, namun tidak menemukan penyakit serius. Mereka hanya berkata bahwa Rian mungkin kelelahan atau terkena hipotermia ringan. Namun, salah satu petugas yang lebih tua, seorang bapak berwajah serius, tiba-tiba mendekati kami setelah memeriksa Rian. Ia berkata pelan, "Kalian tadi nginep di mana?" "Kandang badak," jawab kudembot bapak itu mengangguk pelan. "Sering ada laporan dari pendaki yang nginep di sana. Katanya ada penunggu." "Biasanya nggak ganggu kalau kita sopan, tapi ada beberapa kasus kayak teman kalian ini. Dibawa pulang aja ya. Jangan lupa dan nanti kalau sempat baca doa dan bersyukur kalian semua selamat." Ucapan bapak itu membuat bulu kuduku berdiri. Kami hanya mengangguk pelan dan segera pergi. Beberapa hari setelah turun gunung, kondisi Rian mulai membaik. Namun, ia tidak banyak bicara. Matanya sering menerawang kosong dan ia sering terlihat gelisah saat malam hari. Suatu malam, aku memutuskan untuk menginap di rumahnya. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Aku pikir itu orang tuanya. Namun ketika aku keluar kamar, aku tidak melihat siapa-siapa. Ruang tamu gelap dan kosong. Aku kembali ke kamar. Tapi saat membuka pintu, aku melihat Rian duduk di lantai, menatap jendela. Aku mendekat perlahan. "Siapa Rian?" tanyaku pelan. Ia menunjuk ke jendela. Aku menoleh, dan untuk sesaat aku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar rumah menatap kami. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Aku langsung menarik tirai jendela dan memeluk Rian. Malam itu kami tidak tidur. Hari-hari berikutnya, Rian semakin jarang keluar rumah. Ia sering ketakutan tanpa alasan. Kami semua berusaha membantunya dengan doa dan dukungan. Orang tuanya bahkan memanggil seorang ustaz untuk mendoakan rumah mereka. Setelah beberapa kali ruqyah, perlahan-lahan Rian mulai tenang. Namun, ada satu hal yang membuatku tak bisa melupakan kejadian itu. Suatu sore, setelah semua proses doa selesai, Rian berkata padaku, "Waktu gua pingsan di gunung, gua mimpiin cewek itu. Dia duduk di batu besar, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh. Dia bilang dia sendirian. Dia minta gua temenin." Aku terdiam. Kenapa katanya membuat bulu kudukku berdiri. Rian menatapku dengan mata kosong. Gue takut. Dia masih nyari gue. Sejak hari itu, aku tidak pernah mendaki Gunung Gede lagi. Setiap kali aku melihat foto atau cerita tentang gunung itu, aku selalu teringat malam ketika kami merasa diikuti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam ketika seorang teman kami hampir tidak kembali dengan selamat, dan aku tahu ada bagian dari Rian yang masih tertinggal di sana, di antara kabut tebal dan hutan sunyi Gunung Gede.